Nama saya Salome. Barangkali kalian mengharapkan cerita dari ibu saya, Herodias. Tetapi, saya telah memutuskan untuk menceritakan ceritanya. Sebab, sebenarnya saya tidak suka bagaimana ibu saya sangat membanggakan dirinya sendiri yang membunuh seorang nabi. Kalau saya ini seorang putri, anak dari Herodias dan Herodes Filipus, dan cicit perempuan dari Raja Herodes Agung. Ya, kakek buyut saya itu adalah raja yang berusaha membunuh Yesus ketika ia masih bayi. Dan ayah tiri saya, yakni Herodes Antipas, adalah orang yang membunuh Nabi Yohanes. Memang, banyaknya nama Herodes di satu keluarga ini cukup membingungkan ya jadinya. Berasal dari keluarga kerajaan seperti ini, semestinya saya termasuk anak perempuan yang paling berbahagia di seluruh kekaisaran Romawi. Tetapi nyatanya saya tidak berbahagia. Aneh memang. Padahal saya memiliki segala sesuatu yang saya inginkan. Saya tinggal di istana yang menyenangkan dan mempunyai banyak pakaian yang indah-indah. Saya bahkan ikut kursus menari. Tetapi saya telah melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Meskipun nama saya memiliki arti damai sejahtera, namun kehidupan saya tidak damai sama sekali sejak pesta ulang tahun ayah tiri saya. Saya menyalahkan ibu saya untuk hal ini, walau sebenarnya saya harus dipersalahkan juga. Awalnya, ayah tiri saya adalah paman saya, sebab ia adalah saudara ayah saya dan ibu saya adalah keponakan mereka. Umumnya keluarga kerajaan memang memiliki cara yang aneh demi mempertahankan kekuasaan tetap terjaga di dalam satu keluarga. Oleh karena paman Herodes jatuh cinta kepada ibu saya, orang tua saya pun bercerai. Dan kini, ibu saya dan saya tinggal bersama paman saya di istananya. Ia adalah pemerintah di Galilea. Tetapi sebenarnya ibu sayalah yang berkuasa. Setelah ibu saya dan paman Herodes Antipas menikah, hal-hal buruk pun menjadi semakin buruk. Ternyata orang-orang Galilea tidak suka dengan hal bertukar istri ini. Seorang pengkhotbah yang bernama Yohanes Pembaptis terus-menerus menyampaikan kepada paman Herodes bahwa Tuhan tidak akan pernah berkenan atas pernikahan mereka. Karena mereka sama-sama menceraikan pasangan mereka supaya bisa menikah. Padahal Tuhan merancangkan agar pernikahan itu sepanjang hayat, alias sekali seumur hidup. Pernikahan menggambarkan kasih Yesus kepada jemaatnya, yang berarti bahwa pernikahan adalah hal yang suci, dan itulah mengapa Tuhan tidak menghendaki perceraian. Banyak orang memilih perceraian barangkali karena kelihatannya itu merupakan solusi mudah untuk persoalan-persoalan mereka. Tapi mereka lupa bahwa pernikahan itu justru menolong mereka untuk membangun tabiat. Melalui pernikahan, manusia dapat belajar bagaimana membuat pasangannya berbahagia dengan memikirkannya lebih dari diri sendiri, dan mereka pun menjadi semakin berkurang dalam sifat mementingkan diri dan membanggakan diri. Oh iya, uniknya, paman Herodes tampaknya sangat menghormati Yohanes Pembaptis loh. Tetapi ibu saya, ia membencinya. Sebab Yohanes Pembaptis terus saja mengatakan bahwa ibu saya telah berbuat salah. Saya tidak menyadari seberapa besar rasa bencinya hingga pesta ulang tahun paman Herodes. Di tempat tinggal saya, perempuan biasanya tidak berpesta bersama laki-laki. Makanya sewaktu ibu saya mengirim saya untuk menari di pesta itu sebagai hadiah untuk paman Herodes, segenap undangannya pun terkagum-kagum. Saya mengenakan pakaian yang berkilau-kilauan, yang mempertunjukkan lekuk tubuh saya dan menari dengan indahnya. Saya perhatikan ada pengaruh negatif dari tarian saya bagi laki-laki yang hadir di pesta itu. Semua memang menyukainya, terutama paman saya. Ia lalu berdiri di hadapan teman-teman pembesarnya itu dan mengucapkan janji sebagai hadiah untuk saya bahwa saya bisa meminta apapun yang saya mau.
Saya sangat takjub, sebab seluruh perhatian tertuju pada saya. Saya merasa sangat istimewa. Saya sampai tidak tahu harus berkata apa. Saya pun berlari ke ibu saya dan bertanya padanya tentang apa yang sebaiknya saya mintakan. Ia lalu menjawab bahwa saya harus meminta kepala Nabi Yohanes. Saya tidak percaya. Saya tidak mau melakukannya. Tetapi saya tidak cukup kuat untuk mengatakan tidak dan menolaknya. Saya pun menuruti ibu saya dan menyampaikan kepada Paman Herodes permintaan ibu saya yang sangat mengerikan itu. Suatu permintaan yang seharusnya tidak pernah saya mintakan. Semua orang di dalam pesta itu sedang mabuk, dan mereka tidak ada yang dapat berpikir jernih. Tidak ada seorang pun yang mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan Yohanes. Paman Herodes tampak sangat cemas, tetapi kan ia harus memenuhi janjinya kepada saya. Akhirnya, ia memberi perintah itu, dan dalam waktu singkat, kepala Yohanes Pembaptis pun dibawa di sebuah talam. Ibu saya senang, sementara Paman Herodes ketakutan, dan saya merasa sangat sedih. Saya tidak bisa melupakan pemandangan mengerikan itu. Tahukah kalian, ibu saya bernama Herodias, yang memiliki arti pejuang. Umat Tuhan selalu memiliki pihak yang berjuang melawan mereka. Tetapi Tuhan senantiasa melindungi mereka dan memberi damai sejahtera kepada mereka. Nubuat Alkitab menyebut ada 3 Nabi Elia. Ratu Isabel telah mencoba membunuh Elia yang pertama. Kemudian, Yohanes Pembaptis yang disebut sebagai Elia yang kedua, ibu sayalah yang merancang pembunuhan terhadapnya. Dan Elia yang ketiga ialah para pembaharu di akhir zaman ini. Babel rohani yang digambarkan sebagai seorang perempuan yang mengendarai seekor binatang dengan 7 kepala akan berusaha membunuh orang-orang percaya yang adalah umat Tuhan. Ketiga perempuan itu mempergunakan kuasa pemerintah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, yakni untuk membinasakan orang-orang yang berpikir dengan cara yang berbeda dengan mereka dan yang setia kepada Tuhan. Ketika Yesus mendengar apa yang terjadi kepada sepupunya ini, ia pun pergi menyendiri beberapa waktu di padang belantara. Demikian juga ketika ancaman kematian sedang mendekat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga dapat menemukan keamanan di padang belantara. Namun demikian, saya mendengar bahwa bahkan ibu saya maupun Ratu Isabel ataupun Babel rohani tidak bisa benar-benar membinasakan umat Tuhan loh. Memang, mereka bisa membunuh nyawa beberapa orang, tetapi mereka tidak bisa menghilangkan pahala hidup kekal dari umat Tuhan. Tolong jangan sampai kalian berbuat kesalahan yang sama seperti yang saya perbuat ini ya. Pokoknya, jangan terpengaruh oleh orang lain untuk berbuat salah. Tetap berlaku benar di hadapan Tuhan dan tetap teguh dalam imanmu. Oke? Sampai jumpa anak-anak.